Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai metode multikriteria dan multi alternatif mata kuliah manajemen pengadaan dan investasi TI. Kami beranggotakan Keken Juliani, Ratna Syafitri, Hamidah, saya sendiri Yana Novitasari, dan Sifani Rizpanila. Baiklah, untuk materi pertama yaitu Critical Success Factor. Critical Success Factor yaitu istilah manajemen untuk elemen yang diperlukan suatu organisasi atau proyek untuk mencapai misinya. Sebagai contoh, CSF, sukses untuk proyek teknologi informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hamidah. Kepada Hamidah dipersilakan. Baiklah, tipe critical success factor. Yang pertama, industri critical success factor, yaitu yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu. Kemudian strategi critical success factor, yaitu yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih usaha. Kemudian yang ketiga, environmental critical success factor, yang dihasilkan dari perubahan ekonomi atau teknologi. Lalu yang terakhir, temporal critical success factor, yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi internal dan perubahan. Metode critical success factor, yang pertama mulailah dengan visi. Kemudian penyataan misi, mengembangkan 5-6 tujuan tingkat tinggi, mengembangkan hierarki tujuan dan faktor keberhasilan, daftar persyaratan masalah dan asumsi, memimpin dengan persyaratan dasar pada tingkat terendah, dekomposisi, tunggal ide diimplementasikan, lalu analisis matriks, masalah versus pernyataan matriks, penggunaan skenario versus pernyataan matriks, skenario penggunaan padat, lalu hubungan dengan skenario penggunaan. Selanjutnya, skenario penggunaan atau kasus penggunaan menyediakan cara untuk menentukan apakah persyaratan sejajar dan self-consistent, apakah kebutuhan pengguna terpenuhi maupun yang dari perusahaan, apakah persyaratan yang lengkap, lalu hasil analisis. Contoh faktor penentu keberhasilan CSP, yang pertama, pelatihan dan pendidikan, kedua, kualitas data dan pelaporan, lalu ketiga, komitmen manajemen kepuasan pelanggan, keempat, orientasi staf, kelima, peran departemen kualitas, keenam, komunikasi untuk meningkatkan kualitas, dan yang terakhir, perbaikan terus-menerus. Selanjutnya akan dikembalikan oleh pada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Keken. Kepada Keken dipersilakan. Studi kasus Critical Success Factor. Analisis CSF bertujuan memberikan gambaran pada salah satu contoh kasusnya, yaitu pada PT Niagara Swadaya, tentang aspek-aspek kritis apa saja di setiap aktivitas dan proses bisnis perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi bisnisnya. Berdasarkan analisis eksternal, internal, identifikasi SWOT terhadap manajemen PT Niaga Swadaya dan pakar dalam industri pemasaran dan distribusi buku dirumuskan, CSF yang pertama adalah adanya aliansi dengan penerbit yang mampu menerbitkan buku bestseller dalam bisnis distribusi buku cetak maupun dalam memanfaatkan gelombang e-book yang mungkin datang 3-5 tahun mendatang. CSF yang kedua adalah jalinan hubungan baik dengan toko buku besar atau dalam dan luar negeri, non-conventional outlet, serta komunitas yang memiliki kebutuhan buku-buku yang spesifik dalam jumlah yang besar. CSF yang ketiga yaitu memiliki peta pasar yang akurat dan up-to-date. CSF yang keempat adalah kemampuan menerapkan ICT dalam penjualan online maupun sebagai alat promosi. CSF yang kelima yaitu jaringan pemasaran yang luas dan kuat. CSF yang keenam yaitu sistem inventory dan distribusi buku yang efisien. Metode Delphi.
Metode Delphi adalah cara mendapatkan informasi, membuat keputusan, menentukan indikator, parameter, dan lain-lain yang reliabel dengan mengeksplorasi ide dan informasi dari orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh ekspertis atau praktisi yang kompeten di bidang yang akan diteliti. Kemudian, hasil kuesioner ini direview oleh pihak fasilitator atau peneliti untuk dibuat sumari, dikelompok-kelompokkan, diklasifikasikan, dan kemudian dikembalikan pada ekspertis dan praktisi yang sama untuk direview, direvisi, dan begitu seterusnya dalam beberapa tahap yang berulang. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan ke moderator. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sipanila. Kepada Sipani dipersilakan. Baik, kemudian ada metode Delphi. Yang pertama, tentukan periode waktu. Yang kedua, tentukan jumlah putaran pengambilan pendapat. Yang ketiga, tentukan apa saja yang akan didefine. Yang keempat, tentukan ahlinya. Yang kelima, tentukan input apa yang akan diharapkan dari mereka. Yang keenam, review literatur oleh para ahli tersebut, kriteria dan tujuannya. Yang ketujuh, pelaksanaan sesi diskusi dan feedback interaktif bersama ekspertis. Yang kedelapan, perumusan hasil dari sesi diskusi dengan pengelompokan, pengkategorian, ataupun pemeringkatan. Yang kesembilan, menyepakati hasil diskusi dan feedback. Next. Kelebihan metode Delphi, yaitu yang pertama memperoleh pengetahuan dari para ahli, yang kedua menerima jawaban yang jujur karena jawaban bersifat anonim, dan yang ketiga mencapai konsensus kelompok yang kuat. Next. Kekurangan metode Delphi diantaranya yaitu mencegah diskusi langsung tentang pemikiran jujur yang dikomunikasikan bolak-balik di antara profesional, lalu menghasilkan waktu respons yang lambat, dan tanggapan dapat memberikan sedikit atau tidak ada nilai karena peserta tidak mencapai konsensus. Next. Studi kasus metode Delphi. Salah satu contoh penerapan metode Delphi sebagai metode penentuan prioritas masalah dijelaskan oleh Brian dan kawan-kawan dalam penelitian yang berjudul Using the Delphi Approach to Identify Priority as Areas for Health Visiting Practice in Area of Deprivation. Jurnal ini menentukan prioritas kebutuhan kesehatan pada masyarakat menggunakan metode Delphi. Metode Delphi digunakan karena tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah mengembangkan sumber daya untuk digunakan pengunjung kesehatan dalam praktik mereka ke depannya, sehingga sangat penting untuk melibatkan pengunjung kesehatan dan penyedia layanan untuk mengidentifikasi prioritas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dilanjutkan oleh Saudara Ratna Syafitri. Kepada Ratna dipersilakan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu Balance Scorecard Method. Pengertiannya, metode yaitu metode pengukuran hasil kinerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Dengan adanya Balance Scorecard, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan, agar kinerja lebih menjadi efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Lalu ada juga fungsi balance scorecard, yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, lalu sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, lalu sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, lalu dapat memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, lalu dapat sebagai alat key performance indicator perusahaan, lalu dapat sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan, dan yang terakhir sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Ada 4 perspektif IT Balance Scorecard. Yang pertama yaitu perspektif orientasi pengguna, yaitu perspektif untuk mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna yang ada. Lalu yang kedua perspektif keunggulan operasional, yaitu perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang manajemen itu sendiri. Dan jauh lebih lagi adalah pihak yang berkaitan
dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang digunakan. Yang ketiga, perspektif orientasi masa depan, yaitu perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri, yaitu pelaksanaan, para praktisi, dan profesional yang ada. Lalu yang terakhir ada perspektif kontribusi organisasi, yaitu perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, direktur, dan stakeholder. Lalu ada studi kasus dari IT Balance Scorecard. Nah, contohnya di sini ada studi kasus IT Balance Scorecard yaitu pada PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI. Perspektif tertinggi adalah orientasi masa depan yaitu sebesar 24,32%. Yang kedua adalah keunggulan operasional yaitu sebesar 24,09%. Yang ketiga ada orientasi pengguna sebesar 23,81%. Dan yang terendah ada kontribusi organisasi yang sebesar 22,33%. Nah, dari ketiga perspektif yang tidak mencapai target pengukuran diakibatkan karena kinerja aplikasi yang belum maksimal dalam mendukung kinerja karyawannya, serta produktivitas karyawan-karyanya yang belum efektif dan efisien. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu mengenai metode multi kriteria dan multi alternatif. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.